gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-19-nya, Sunflower of Inferno. Sunflower of Inferno rilis pertama kali di Jepang 18 April 2015. Movie-nya ini mengambil timeline antara episode 776 dan 775. Bercerita tentang Conan yang berusaha melindungi 7 lukisan bunga matahari yang dilukis oleh pelukis terkenal Van Gogh. Tapi kali ini Conan dihadapi oleh Kaito Kid yang terlihat sangat berbeda. Bahkan sampai membuat banyak orang dalam bahaya. Dan ini adalah movie terjelek crossover Kaito Kid. Karena di bagian awal itu sedikit menarik loh. Mengambil tema dari 7 lukisan matahari Van Gogh dan merubah lukisan keduanya yang tadinya kebakar waktu zaman Perang Dunia Kedua ternyata selamat. Plus ditambahin bumbu-bumbu romance lagi. Tapi udah, itu doang yang menarik. Dari segi kasus dan puzzle-nya, apa ya? Gua sih bilangnya curang. Karena menurut gue ini kasus yang nggak bisa diselesaikan oleh kita sebagai penonton. Kita mulai dari calon pelakunya deh. Waktu ini orang dicurigai kalau dia adalah pelaku utamanya, itu kayak out of nowhere. Dialog dia juga nggak sampai 5 menit. Muncul di movie juga bisa dihitung pakai jari. Dan sekali muncul juga nggak ada impactnya. Bahkan untuk sampai ke konklusi kalau dia punya hubungan sedekat itu dengan lukisan keduanya, itu bener-bener nggak dibangun dengan struktur cerita yang rapi. Dan ini bukan ke dia doang loh. Bahkan untuk pelaku utamanya juga kayak gini. Maksud gua, gimana gua bisa tahu kalau ini orang sengaja ledakin pintu pesawat? Orang di movie-nya juga sama sekali nggak dikasih clue tentang ledakan ini. Iya, Conan ngasih tahu di bagian akhir, tapi lebih ke motifnya. Dan kayak gue bilang dari awal, out of nowhere. Dan pelakunya, astaga. Mungkin karena gue orangnya emang gak terlalu suka sesuatu sampai suka banget, gue jadi gak relate sama motif pelakunya. Bahkan malah terkesannya bodoh. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka artis, aktor, atau penyanyi, ya mungkin relate lah ke kalian. Tapi bagi orang yang gak relate sama motifnya, ini adalah motif paling konyol. Bahkan ini orang itu lebih masuk akal daripada dia. Tapi ya kembali lagi, karena gue emang gak relate sama motifnya, jadi ya gue anggap motifnya itu konyol. Apalagi waktu ngebangun momen untuk bagian akhirnya, itu banyak banget faktor X. Kayak waktu Kaito Kid mau nyelamatin lukisannya, ada yang nyangkut. Apalagi bagian ini, Ran itu baru banget loh nonjok dan nendang beton. Terus begitu kena air langsung pingsan gitu. Ya pingsannya Ran kayak gini cuma kayak nambahin elemen tegangnya doang. Sama kayak di movie keduanya, kena air langsung lemes. Dan gue gak suka ending dari movie ini. Menurut gue, ending dari movie ini itu 11-12 sama kayak movie Quarter of Silence. Lukisan keduanya sebagai objek yang dilindungi sama seperti desa yang ada di Quarter of Silence. Dan cara mereka ngebangun momen dari awal sampai akhir itu 11-12 sama Quarter of Silence. Tapi movie ini versi jeleknya. Tapi ada nggak salah satu yang bagus dari endingnya? Ada, lagunya. Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di jelek. Menurut gue, ini adalah movie crossover Kaito Kid paling jelek. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-20-nya, The Darkest Nightmare. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.